Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada sebuah hikmah. Jadi begini, dulu ada seorang ulama kalau salah lupa namanya, tapi ini betul, kisah ini diceritakan oleh para ulama. Kalau tidak salah Ahmad Ibnu Hambal nopo gimana nih. Nah, singkat ceritanya begini. Ahmad Ibnu Hambal kalau tidak salah lagi dulu, tapi ini yang jelas pelajarannya bagus. Jadi rumahnya itu tingkat-tingkat. Jadi kalau misalnya di lantai 1 itu rumahnya si A, kemudian di lantai 2 itu rumah beda, yang memiliki itu sudah beda lagi. Jadi si B misalnya, lantai 1 milik si A, lantai 2 milik si B, lantai 3 milik si C, dan seterusnya, mungkin seperti itu. Jadi tetangganya itu di atasnya. Dan singkat ceritanya begini. Jadi si ulama ini satu saat si ulama ini jatuh sakit. Jatuh sakit beberapa hari tidak sembuh. Akhirnya tetangga yang berada di atasnya itu, yang kebetulan dia beragama non muslim ya. Kebetulan beragama non muslim, tidak Islam. Kalau saya tidak menyebutkan agama apa, dia kemudian menjenguk si ulama niku. Beberapa hari kok tidak kelihatan, akhirnya dijenguk. Artinya apa? Berarti kan hubungan antara keduanya niku, si ulama kali orang non muslim itu kan berarti kan baik. Terbukti ketika si ulama itu sakit, dia kan mau menjenguk, berarti kan hubungannya baik niku. Nah, ketika berada di ruang tamunya si ulama niku, ketika berada di ruang tamunya si ulama itu, ternyata dari atas ada tetesan. Lah, setelah dilihat oleh si non muslim itu, ternyata tetesan itu adalah, mohon maaf, niku adalah air kencing dari atasnya. Berarti kan dari rumah si non muslim itu ternyata kamar mandi si non muslim itu bocor. Nah, tetesan itu ditadai, cara bahasa Jawa ini ditadai dengan baskom. Akhirnya karena nggak enak, si non muslim itu karena nggak enak, wah, ternyata kamar mandi saya bocor sampai air kencing keluarga saya jatuh di ruang tamunya Pak ulama ini. Akhirnya dia tanya, Pak, kejadian ini sudah berapa lama? Lah, si ulama itu menjawab, lah, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, nggak masalah. Akhirnya si non muslim itu mendesak karena nggak enak. Betul Pak, ini sudah berapa lama? Jenengan kok nggak pernah bilang ke saya? Enggak Pak, saya enggak bilang ke jenengan. Si ulama itu jawab, karena nabi kami maksudnya Nabi Muhammad, nabi kami itu bersabda bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ngoten. Unggih tadi tanya berapa lama. Karena didesak, akhirnya si ulama itu jawab, itu sudah berlangsung baru 20 tahun. Jadi kejadian tetesan itu sudah 20 tahun, dan tiap hari si ulama itu nadai air kencing tetangganya niku dengan baskom sudah 20 tahun. Ya. Karena si ulama itu mengamalkan sabda Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu nika. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, karena jawaban si ulama ini, si non muslim ini akhirnya hatinya itu ada timbul rasa kagum di hati orang non muslim ini. Kok agama ini kok begitu indah ya ajarannya, kok begitu indah menjunjung akhlak yang sangat tinggi.
akhirnya karena sangat kagum dengan ajaran agama si ulama ini, agama Islam, akhirnya si non muslim itu masuk Islam. Akhirnya si non muslim itu masuk Islam. Artinya begini, jadi meskipun kita niku beda agama, maka kita tidak boleh kemudian, maka kita harus menghormati, harus tetap menghormati, tetap menghargai. Tidak ada ajaran agama kita yang karena beda agama terus kemudian kita jelekkan, kita rendahkan, tidak ada. Bahkan kalau dia itu kebetulan tetangga kita, maka dia memiliki hak tetangga. Jadi memiliki hak tetangga. Hak tetangga itu diantaranya kalau dia sakit kita jenguk, kalau dia meninggal kita takziah. Kalau dia non muslim, yang tidak boleh cuma mensolati tok, mendoakan, mensolati itu tidak boleh, tapi takziah kita harus tetap takziah sampai seperti itu. Jadi tidak ada ajaran agama kemudian mengajarkan kalau beda agama itu terus kita dengan seenaknya merendahkan, menghina dan lain sebagainya. Enggak ada. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.